Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Manchester City bangkit kembali. Banyak sekali drama dalam laga. Manchester City bangkit kembali. Banyak sekali drama yang tersaji dalam laga antara Manchester City menghadapi Liverpool, di mana pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 2-1. Gimana nih, Sen? Ya, jadi dengan hasil kemenangan City ini kembali lagi fans Arsenal tidak merasa tenang ya. Iya. Karena ini adalah salah satu epic comeback di musim ini yang menurut gua dan salah satu pertandingan Premier League terbaik ya di season ini. Kalau kalian nonton pertandingannya, drama terjadi di 10 menit terakhir karena memang tidak disangka kalau misalkan City bisa membalikan keadaan, karena dari permainan City itu benar-benar kalah ya, walaupun jual beli serangan juga lebih dominan Liverpool karena mungkin mainnya juga di Anfield ya. Iya ya, tekanan juga gitu. Kemudian ketika gol dari Szoboszlai dari tendangan bebas itu kayaknya sih bisa nambah gol Liverpool, tapi ternyata City malah comeback gitu. Dan sebenarnya kan harusnya pertandingan ini skornya 3-1 ya. Dan entah mengapa keputusan wasit itu sangat kontroversial pada pertandingan tersebut. Malah memilih kartu merah Szoboszlai yang menarik baju dari Haaland gitu. Padahal itu bukan pelanggaran yang berarti karena memang gol gitu. Dan yang paling disesali itu pasti untuk Liverpoolnya sendiri karena Szoboszlai di ban selama 3 pertandingan ya. Itu benar-benar sangat merugikan Liverpool, apalagi mereka kan dengan hasil kekalahan ini mereka asa untuk masuk ke zona Liga Champions sedikit kesulitan ini. Iya, karena mengingat dari King MU-nya sendiri lagi gacor-gacornya itu ya. Kan mengingat sekarang Liverpool dibantahin MU. Dibantahin MU benar, Liverpool sama Chelsea itu lagi ada di bawah ya. Apalagi sekarang MU lagi gacor-gacornya. Cuma tadinya ketika gol Liverpool tercipta tadinya waduh udahlah ini serahin aja piala IPL-nya sama Chelsea sama Arsenal gitu. Betul ya. Bener-bener ketika kalau kalian nontonnya streaming di video pasti jika pertandingan Big Six-nya IPL sekarang pasti itu komentar dipenuhi oleh fans Arsenal walaupun bukan Arsenal yang main. Berarti ikut mantengin laga-laga klub lain ya. Itu kalau waktu golnya Liverpool gitu udah kasihin aja pialanya, malah di comeback diem nggak tahu pada hilang gitu. Dan mereka berpikir waduh ini Manchester City kalau misalkan kalah kan jadi perbedaan poinnya 9. Mereka pikir City sudah susah banget karena cuma tersisa 14 pertandingan. Dan ternyata lagi dan lagi City kembali comeback ya, dengan comeback yang menurut gue luar biasa. Ini benar-benar keren lah comeback dari City karena mereka benar-benar memanfaatkan momen di 10 menit terakhir gitu. Betul ya, apalagi ini kan melawan Liverpool ya, tim yang ada di level atas lah ya sini. Hebatnya City itu bisa mengalahkan Liverpool di pertandingan ini karena di awal musim benar-benar Liverpool underperform banget. Kita tahu pembelian Isak gagal, Florian Wirtz masih ngeflop dan segala macam lah. Kemudian mereka kembali bangkit di pertengahan musim dan tapi tetap kalah gitu. Betul. Padahal dari intensitas permainan antara keduanya sama-sama ngotot ya sini. Sama-sama entah dari City dan juga dari Liverpool. Tapi emang benar, bahkan Haaland itu kan ketika setelah pertandingan kan diwawancara kan, ada seksi wawancara, Haaland itu berkata bahwa padahal nggak harus kartu merah, kasih aja golnya, tapi nggak harus kartu merah juga. Tetapi ya sekali lagi itu keputusan wasit kata Haaland kan, karena kasihan juga sama Szoboszlai-nya ya. Iya, tapi ya mau bagaimanapun itu tetap pelanggaran sih. Herannya langsung di kartu merah gitu, karena kan tidak ada kontak bola sama sekali, belum ada ditarik bajunya kan gitu. Dan yang menurut gua dari kekalahan ini fans Liverpool itu tidak sedih-sedih amat lah. Kenapa tuh Sen? Ya udahlah nggak apa-apa, gua kalah, yang penting lu juga Arsenal gitu. Wah, berarti ada hal seperti itu ya. Gua mah kalah nggak masalah gitu, karena untuk fans Liverpool sendiri mereka sudah realistis untuk musim ini mereka nggak mungkin juara. Iya benar ya. Itu udah nggak mungkin karena sudah 14 pertandingan lagi gitu. Yang paling mungkin untuk mencegah juara cuma Manchester City karena salah satu pertandingan sisanya Arsenal kan ketemu sama City. Iya. Itu jadi penentuan ya. Penentuan banget gitu. Kalau misalkan
pertandingan tersebut nanti dimenangkan oleh City, ya udah berarti poinnya 3 poin ya, tunggu aja nih. Iya. Arsenal kepleset, karena kan memang Arsenal sering terpleset di menit-menit akhir gitu. Betul, di pertandingan krusial ya. Iya. Tapi yang gue dengar sih dari ada beberapa yang mengatakan bahwa dengan hasil kekalahan yang dialami oleh Liverpool semalam, katanya Arne Slot ini bahkan dipecat katanya. Memang kan di 3 pertandingan terakhir jadi pertandingan penentuan Arne Slot itu ketika Liverpool menghadapi Marseille ya, Olympic Marseille di di Liga Champions, tapi kan benar-benar mendominasi, bahkan menang 6-0 kan. Saat itu jadi nggak jadi dipecat. Mungkin kalau misalkan 1 match lagi ke depan kalah atau seri pasti dipecat gitu. Jadi setelah kemenangan Olympic Marseille itu diperpanjang selama 3 match lagi kan. Tapi bener ya, yang gue baca sih berita dari goals.com ya, katanya Arne Slot dipecat. Entah ini udah official resmi statement dari klub Liverpoolnya atau baru rumor santer aja. Tapi yang jelas di sini Xabi Alonso ikut mantau perkembangannya Liverpool ya kayaknya. Ya kita coba aja kalau misalkan Arne Slot dipecat nanti siapa yang akan menggantikan, karena proyeknya Arne Slot itu cukup banyak ya di musim ini, apalagi di pemainnya seperti Ekitike, Wirtz juga yang memang transfernya tidak sedikit ya. Transfernya Wirtz kan yang termahal di Premier League di bursa transfer terakhir kan gitu. Ini benar-benar kalau misalkan harus mikir-mikir lagi menurut gua kalau misalkan Liverpool ingin memecat Arne Slot gitu, karena di musim sebelumnya ketika semua orang meragukan Arne Slot tetap juara gitu. Mungkin beliau ini tidak bisa konsisten dari awal tapi langsung ngegas di putaran kedua. Tapi di musim ini di putaran kedua tetap belum ngegas gitu. Tapi mungkin ada kendala adaptasi pemain juga mungkin ya saya. Iya, karena Arne Slot itu keputusan awal masuk Liverpool sepertinya cukup kontroversial ya, dengan melepas Diaz ke Bayern Munchen. Oh iya itu. Diaz itu aslinya kan dia itu titipan dari Klopp ya, harusnya benar-benar proyeknya Klopp itu diteruskan gitu. Walaupun memang proyeknya Klopp itu ya sepenuhnya gagal kecuali Diaz lah. Betul. Itu. Yang lainnya kan kita tahu siapa lagi kalau bukan Darwin Núñez ya. Betul. Gagal total gitu. Benar ya, cuman kembali lagi setiap pelatih punya taktik dan strateginya masing-masing ya sini. Mungkin tidak masuk ke dalam skemanya Arne Slot untuk dia sendiri. Iya, dan ada hal aneh ketika laga Liverpool melawan City juga. Sepertinya Pep itu benar-benar ya, walaupun memang dia juga masih bersemangat gitu. Entah kenapa pemain-pemainnya itu kayak kurang benar-benar enggak perform di lapangan gitu. Tidak seperti Manchester City yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Jadi benar-benar beda banget. Kita tahu sekarang Haaland nggak bisa ngapa-ngapain selain penalti kan. Jadi udah kayaknya di klub-klub Liga Inggris itu sudah nemu counternya Haaland ya. Jadi Haaland tuh sekarang benar-benar dikepung dan nggak bisa ngapa-ngapain. Umpan-umpan bola lambung mati terus gitu. Atau memang dipertanyakan juga kualitas dari playmaker dan juga gelandangnya. Mungkin Haaland kan gacor karena waktu itu gelandangnya ya Kevin De Bruyne. Iya, berarti kehilangan sosok Kevin De Bruyne itu ikut melumpuhkan dari Manchester City sendiri hasilnya. Iya. Wah, jangan-jangan. Soalnya kan diganti sama Tijani ya. Tijani sama Kevin De Bruyne itu beda ya, beda tipikal ya. Dan beda tipikal. Kalau Tijani itu lebih bertahan defending midfield gitu. Beda sama kayak Dibi yang benar-benar fleksibel, bertahan bisa, kemudian dia tuh bisa nyiptain peluang-peluang dari tengah lapangan untuk strikernya. Beda sama kayak Tijani itu kayak fokus bertahan terus gitu. Dan bener-bener playmaker tuh sekarang cuma ngandelin Cherki. Adapun kalau untuk Tijani, dia inisiasi nyerang, dianya yang nyerang sebagai eksekutor ya. Kalau Kevin De Bruyne kan inisiasi penyerangannya dia nge-build up serangan gitu kan. Dan juga kita tunggu saja lah apa gebrakan Pep ke depannya, apalagi dengan isu-isu dia katanya mau keluar dari Manchester City atau gimana ya. Kalau misalkan keluar juga mungkin sudah saatnya, sudah Pep udah relakan lah kasih Arteta 1. Betul. Nah, apalagi nanti kita lihat level antara Arsenal dan juga Manchester City ini di Carabao Cup dulu. Kalau misalkan siapa yang menang, berarti kan bus untuk pertandingan selanjutnya ya dia yang pegang kendali hasilnya. Apalagi kan nanti bulan depan ya, Maret, dan 23 Maret Carabao Cup final.
Cuma nggak tahu tuh lebih dulu pertandingan di liganya atau di Carabao Cup-nya. Oh, untuk Perasaan kayak duel liganya antaranya. dulu. Jadi nanti akan ada dua pertandingan Manchester City dan juga Arsenal. Yang pertama di liganya putaran kedua, kemudian di final Carabao Cup gitu. Dan biasanya kalau misalkan di laga-laga penentuan Pep itu selalu menang lawan Arteta. Iya betul, Kalau karena misalkan harus ya. menghadapin Arteta dan pertandingan itu adalah pertandingan penentuan. Pep itu selalu menang ya. Selalu menang. Dia karena mode serius adanya Pep di pertandingan krusial ini kan. Iya. Apalagi mungkin dia yang paling tahu Arteta ya, karena dia yang membentuk Arteta kan. Mungkin seperti itu mungkin ya. Ibaratnya ini jadi pertandingan mental ya antara para pemainnya ya. Tapi untuk gue pribadi sih lebih rada optimis Arsenal, karena gue melihat Arsenal itu dia kayak yang pede buat menang, nggak kayak dulu kayak try hard banget buat menang. Sekarang Arsenal lebih pede untuk menang. Iya, kalau misalkan bicara dari gaya permainan kan memang Arsenal paling mendominasi, bahkan diakui oleh Pep sendiri. Iya. Dan tadi gue juga udah ngejelasin ya, ngelihat City yang sekarang nggak kayak City yang kita kenal sebelumnya. Itu kalau ketemu Arsenal sekarang nih, kalau misalkan dengan skuad sekarang taktik yang Pep gunakan ketika melawan Liverpool, apalagi ketika melawan MU dan segala macam, ketemu Arsenal yang posisi sekarang gitu kalah Manchester City pasti. Soalnya lagi beringas-beringasnya. Iya, tapi kan pelatih-pelatih sekelas Enrique, Pep itu tuh bisa ngeganti taktik dan juga bisa ngeganti taktik tuh tiba-tiba. Karena di match ini taktiknya kayak gini, di match ke depan taktiknya beda gitu, dan juga benar-benar bikin kaget gitu. Ibaratnya lebih punya banyak variasi strategi serangan ya. Nah, dan mungkin salah satu kelemahan Arsenal juga seperti itu di musim ini ya. Arteta benar-benar full ngandelin corner ya. Makanya dijulukin El Corner. Gitu. Betul, ya kita lihat saja ya. Saja lah adu strategi antara Arteta dan juga Pep, karena yang paling mungkin menjegal Arsenal cuma Manchester City dari poin gitu. Apalagi sekarang 14 pertandingan tersisa ya, sudah semakin dekat gitu. Nanti kita tunggu saja bakal fan Arsenal ngupload jam lagi. Wah, betul. Itu uploadan keramat anjir. Nanti ngupload jam lagi lupa jamnya nggak dikasih baterai. Jadinya mandek. Mungkin kita lanjut ke waktunya rumor ya. Tadi kan kita update skor. Kenapa sekarang kita update skornya satu? Jadi pertandingan-pertandingan yang penting saja ya. Iya, karena pertandingan yang penting itu kan berpengaruh ke klasemen juga dan juga perebutan title race ya. Iya, kita lanjut ke breaking news ini masuknya. Kompetisi yang sempat viral ini sekarang tinggal tersisa Real Madrid. Barca resmi menarik diri dari proyek ESL atau Europa Super League. Wah, ini dia yang buat, sekarang dia sendirian ya Real Madrid ini ya. Iya. Waduh. Ini adalah proyek cuci uang ya. Kayaknya iya sih. Ya. Karena dari awal kan waktu 2021 itu benar-benar rame banget ngebahas Europa Super League kan, karena ini gebrakan apa lagi nih yang dibuat oleh Real Madrid. Ya kita kan tahu Champions League kan yang buat Real Madrid. Awal ada Champions League itu kan yang buat inisiatornya ya. Inisiatornya salah satu Real Madrid. Real Madrid menginisiasi turnamen baru yang bernama Europa Super League, yang dimana isinya itu harus tim-tim besar saja kan pada saat itu. Betul. Dan benar-benar ini proyek kacau dan banyak yang ngegoreng itu kalau misalkan ini proyek pencucian uang lah segala macam. Tapi kan dari awal juga Madrid itu sudah mereka sudah meyakinkan klub lain kalau misalkan jika kekurangan dana itu semua dari Madrid kan. Oh iya betul, berani nalangin ya. Ibaratnya kalau dari sisi Madrid. Pada akhirnya sekarang ditinggalin oleh sama yang lain. Awalnya kan waktu awal ninggalin tuh hampir banyak serentak ya, kayak Juventus, Munchen, terus Chelsea juga barang semua, tersisa tinggal Barca Madrid atau siapa lagi gitu. Dan terakhir itu tinggal Barca sama Real Madrid duaan. Mending juga udah main duaan terus ini. Kayaknya kalau main duaan aja tetap laku. Jadi ibaratnya ini piala-piala tambahan ini kayak John Gamper. John Gamper langsung final. Audi Cup. Cuma kalau jadi menurut gua Florentino Perez tuh melihat dari keuntungan, menurut gua. Keuntungan hak siar, keuntungan pasti. Yang pertama tuh bukan sponsor, hak siar. Karena setiap satu match El Clasico itu menarik 600 sampai 650 juta penonton seluruh dunia. Wah, seluruh world itu bahkan 5 kalinya Super Bowl Amerika digabungin belum nyampe satu pertandingan El Clasico ya. Apalagi belum menjualan tiket ya Sen ya. Apalagi kan stadion pasti penuh kan. Iya kan. Terus juga kan pinter Florentino Perez tuh ngajak klub-klub yang memang supporternya banyak. Iya betul. Ibaratnya itu. Untung, tapi menurut lu gimana dengan
Barca yang menarik diri, tapi kan Real Madrid belum urusnya Florentino Perez ya, belum mendeklarasikan kalau proyek ini bubar. berhenti. Bubar gitu ya, Jadi mereka ya. masih sendirian nih. Pasti kan udah kedebak tahun depan lagi mereka ngajuin lagi nih gitu. Nah, menurut lu kalau misalkan lebih bagus mana, bubar atau diteruskan? Kalau menurut gue mah lebih baik bubar sih ya, karena ini kan dari awal proyek ambisius dari Florentino Perez sendiri, karena memang ingin mengeruk uang sebanyak-banyaknya jadi liga. Seperti yang kita tahu, kayak ada European Nation League dari sisi negara, sekarang ingin mengulang hal yang sama di level klub. Sedangkan ketika wacana Europa Super League ini dibicarakan, digaungkan gitu ya, kan banyak dari pelatih-pelatih legend, pemain-pemain legend itu mengkritik, karena ibaratnya dengan kompetisi yang ada resmi under FIFA sekarang saja jadwal itu udah padat banget Sen, apalagi ditambah yang sekarang gitu kan. Nah, ada satu komentar yang menarik menurut gue ya, ibaratnya kita kan udah ada Champions League ya. Champions League itu kan ibaratnya liga yang sudah berjalan selama bertahun-tahun, secara historis juga kan sudah panjang banget. Nah, ketika adanya ESL, misalkan sama-sama jalan nih, Champions League jalan, ESL jalan, ibaratnya jadi pertandingan klub-klub besar itu udah nggak ini lagi, udah nggak eksklusif lagi Zen, karena terlalu sering bertemu. Bisa jadi dalam satu musim kayak Barca ngelawan kayak El Clasico bisa jadi 6 sampai 12 kali pertandingan, lama-lama jadi bosen. Kayak dikit-dikit klub besar ketemu, dikit-dikit klub besar ketemu. Tapi proyek ESL itu jadi Champions League dibubarkan kan. Nah waktu itu kan petisinya emang kalah ya. Iya, betul jadi ya? kan kalau misalkan proyek ESL jadi, Champions League itu dibubarkan gitu. Jadi ESL itu gantinya Champions League. Gitu. Dan menurut gua kalau itu apa ya, bukan ya, lebih enak kita sering nonton kalau sebagai penonton ya, nontonin kan. Nah format Champions League yang sekarang kan nyontek formatnya ESL, inisiasi awal jadiin liga kan, sekarang diikutin sama Champions League yang sekarang gitu, makanya nggak jadi. Tapi menurut gua yang rusak itu bukan merusak penonton dan juga segala macam ya, ekosistem sepak bolanya, klub-klub kecil nggak bisa bertanding dan segala macam kan gitu. Ini benar-benar nggak tahu Florentino Perez tuh pikirannya gimana ya. Ya, gue takutnya kalau dari awal Florentino Perez itu ngotot, karena waktu itu kan ngotot ya, ibaratnya mau menggulingkan Champions League ya. Kalau yang ngotot nanti ada dualisme, nah itu yang ditakutin sama para legend ini saya. Iya, cuma kan dari apa ini juga siapa, pemimpin Federasi Sepak Bola Eropanya juga kan tidak apa ya, dia tuh posisinya kalah kuat sama satu orang yang cuma memimpin klub kan. Iya betul. Itu jadi pemimpin apa, ketua federasi, gue lupa namanya, ketua federasi Euro tuh ketika Florentino Perez ngajuin proyek kayak gini, dia ketakutan kan. Bingung juga mau gimana, waduh masa iya gitu Real Madrid ini yang inisiasinya Real Madrid gitu. Jadi dia juga kebingungan. Apalagi waktu itu kan dapat dukungan dari klub-klub besar juga kan awalnya kan. Iya, karena memang proyeknya sama klub-klub besar kan. Jadi pinternya tuh ngelobi dulu 12 klub ini. Jadi kan Big Six-nya Premier League yang masukkan Dortmund 7 tuh. Terus Munchen 8, Barca Madrid 10 ya. Terus sisanya tuh kan Inter, Juventus, AC Milan. Nah, hal ini juga ada kritik yang menarik juga nih Sen. Katanya kan jika ini terjadi, otomatis klub-klub besar ini kan mendapatkan pundi-pundi uang jauh lebih banyak lagi. Nah, itu bahkan jadi nggak fair play. Kenapa? Karena klub besar semakin kaya, banyak duit, bebas mau beli pemain manapun. Sedangkan untuk klub kecil, ya makin sengsara. Iya, makanya tadi gua kan efeknya ya merusak ekosistemnya. Betul. Jadi bukan karena apa klub kecil tidak bertanding di Liga Champions, bahkan di liganya sendiri mereka ditindas sama klub-klub ini yang lebih superior. Ya walaupun memang pendapatnya lebih banyak, cuma tetap nggak bisa ngeluarin sebanyak itu karena ada financial fair play. Nah, tapi financial fair play itu kan walaupun peraturannya ada, kan kita tahu banyak yang melanggar, banyak yang kecolongan juga. Dari dulu Inter udah dipenjara kan orangnya, kemarin Juventus pengurangan poin sampai setengahnya kan. Ya sekarang aja 1 sampai ke berapa gitu. Sekarang aja Manchester City aja belum selesai kan diusut-usutnya kan. Ibaratnya emang terlalu ngide sih, kecuali kalau resmi mengganti ya dari dukungan dari FIFA juga bahwa format Champions League ini akan diganti nama atau apa segala macam, gue bersetuju. Tapi kalau berusaha untuk mengkudeta dan ada kemungkinan untuk jalan beriringan yang itu artinya ada dualisme, mah gue nggak setuju sih waktu awal-awal sih. Memang nggak asik sama sekali, soalnya jadi petisinya Florentino Perez itu ketika
ya udah berarti Federasi Euro nantangin nih, Iya. Champions League nggak dibubarin. Tapi Florentino Perez itu nekenin klub yang masuk ke Europa Super League itu nggak boleh main di Champions League. Kan dia kan nantangnya gitu. Oh iya, awal-awalnya ya. Iya, Champions League mau dapet duit dari mana? Nggak ada Madrid, nggak ada Barca, nggak ada Chelsea, Arsenal, Liverpool. Pinter Florentino Perez tuh. Lama-lama ngegantung kan. Masa Champions League big match-nya Spurs ngelawan. Spurs masuk ini kan. Oh masih masuk. Iya, Big Six kan masuk ya. Nanti ini apa big match-nya itu Bodo Glimt lawan Newcastle. Lawan Newcastle. Itu kan jadi itu jadi rancu juga. Nanti kan bingungnya tuh nanti waduh, yang masuk Liga Champions nanti dari apa? Dari rank peringkat gitu. Sedangkan rank peringkatnya diisi sama peserta Europa Super League kan, gitu. Yang di papan tengah bisa main di Champions League ya. Menurut gue ya. Jadi tadinya gue berpikir Florentino Perez itu gara-gara jenuh Real Madrid sering juara Liga Champions. Bisa jadi bosen ya. Iya, tapi gue berpikir juga sekarang tuh, apalagi kemarin setelah kekalahan melawan Benfica kan. Real Madrid itu malu kalau kalah sama tim kecil. Nah, aduh, mending nggak apa-apa lah gue kalah tapi sama klub gede mending bikin liga sendiri. Betul. Bener ya, apalagi kan ini nanti akan bertemu kembali kan Real Madrid dengan Benfica ini. Iya, apalagi rematch lagi nanti. Apalagi kan kita tahu langkah-langkah yang diambil Perez di 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir bahkan mereka kan memboikot Ballon d'Or gara-gara Vinicius nggak juara. Oh iya, betul. Memilih nggak menghadiri segala macam. Iya, ngambek ya, karena yang juara Dembele. Iya, Dembele, Rodri, Salih Dembele kan gitu. Langkah-langkahnya kan demi membela. Ya menurut gue Florentino Perez itu tidak membela Vinicius, memang dia pengen ngelawan Federasi Eropa aja. Tetap atas nama Real Madridnya ya. Intinya mah ingin mensukseskan ini nih Europa Super League. Cuman kalau menurut gue mah ada kan ibaratnya sepak bola itu nggak jauh dari politik ya, kayak seperti Europa Super League lah, ada wacana Ballon d'Or nanti diganti lah, apa segala macam. Kalau menurut gue mah lebih baik pertahankan apa yang sudah ada karena sejarah itu nggak bisa dibeli gitu Sen. Sebenarnya kan UEFA Champions League itu kan sejarahnya udah panjang, pemenang Ballon d'Or juga udah panjang, nggak usah diubah-ubah lagi karena nanti bakal jadi ngulang lagi dari awal gitu kan. Itu kan perlu perjalanan yang lebih lama lagi ya. Kayak itu kan pola pikirnya orang yang membentuk Dubai Dior sama Globe. Nah iya betul. Jadi mereka berpikirnya udah kita buat dulu, nggak apa-apa sekarang dicemooh, tapi 50 tahun ke depan itu dipuji. Iya. Nanti nih 50 tahun ke depan manusia-manusia yang akan hidup di 50 tahun ke depan dan mengenal sepak bola, oh Ronaldo itu menang Dubai Dior. Padahal ketika Dubai Dior ada itu anjing itu. Apa sih anjir? Itu award apalagi by voting anjir kan. Voting mah bisa dibeli kan gitu. Orang-orang itu kan pola pikirnya seperti itu. Kita mah nggak apa-apa tahan hujatan sekarang, tapi nanti kemudian hari gitu nanti dipuji dan segala macem. Mikirnya kan seperti itu. Ya salah satunya Florentino Perez itu. Betul ya, berarti tidak mencoba mempertahankan kredibilitas ya. Benar-benar sangat kacau sih kalau dari Florentino Perez sendiri saya. Apalagi kan di musim ini ditinggal sama Barca. Terus Real Madrid nggak jadi juara Champions League. Waduh, benar-benar nanti Vinicius sama Mbappe dimarahin. Berarti di grup WhatsApp tinggal Real Madrid sebagai admin dan nggak ada anggotanya. Nggak bisa kan, grup WhatsApp harus 3 orang. Iya. 2 laginya tuh Mbappe sama Vinicius. Jadi waktu lapor tamu keluar tuh ngabarin dulu. Tambah dulu 2 lagi. Dulu biar tetap jadi grup ya. Iya. Ada grup ESL nih. Nah kita lanjut lagi ya Sen ya, ke rumor berikutnya. Ini datang dari tetangganya Real Madrid nih Sen. Ini datang dari Barcelona ya. Hansi Flick siap mundur jika Joao Laporta gagal terpilih kembali sebagai presiden klub. Waduh, ini bahan kampanye banget ya. Gimana menurut Sen? Apa tuh? Kalau misalkan apa? Deja vu. Oh, apa? Tentang apa? Ya kan strategi kampanye Laporta kan betul. Megang yang penting di klub ya. Kalau misalkan dengan kan jadi ini kan strategi kampanyenya Laporta. Kalau gua nggak kepilih, Hansi Flick keluar, dan ini hebatnya Hansi Flick sendiri katanya yang ngomong seperti itu. Iya betul. Kalau memang si Jules ini kan jadi pemilihan presiden kan karena Barcelona itu klub sosios ya. Jadi pemiliknya itu ya fansnya sendiri, bukan seperti Real Madrid gitu. Jadi kan kalau yang milih kan fans-fans sendiri. Iya, fansnya sendiri. Dan ketika memenangkan Laporta lagi, gue yakin digocek lagi. Bisa Hansi Flick tetap keluar. Nah, yang nanti Hansi Flick yang dikeluarin sama Laporta ya. Enggak, menurut gua kan ini Hansi Flick yang ngomong. Tahu-tahu Hansi Flick ditawarin entah itu di Liga Arab, entah itu balik ke Munchen dengan tawaran yang lebih tinggi. Iya, bisa jadi ya. Menurut gua nanti fans Barca itu kegocek lagi sama Laporta.
Tapi dari sini kita jadi tahu bahwa Laporta itu politikus handal, Zen. Iya, betul. Karena bisa jadi ya ketika dia mendatangkan Hansi Flick itu ada di dalam klausul kontrak pribadi antara Laporta sama Hansi Flick. Bener, kayak ini kontraknya Osimhen. Iya, Osimhen sama ketika ke Napoli. Di kontraknya ada larangan untuk bermain di Juventus seumur hidup. Wah, ada sentimen itu ya. Sok nggak apa-apa ditarik sama direkrut Napoli, tapi di kontraknya nggak boleh main sama Juventus. Wah. Ya mungkin Hansi Flick juga sama ibaratnya satu paket ya. Nggak apa-apa lu keluar, tapi nanti jadiin gue satu periode lagi. Betul, ibaratnya gitu. Kontrak kita tuh paket. Kalau gue nggak jadi presiden, ya lu juga harus mundur. Kan bisa jadi kan ada perjanjian personal antara dua orang ini kan. Iya pasti, soalnya kan kalau misalkan dulu Laporta itu nggunain nama Messi, sekarang kan Hansi Flick-nya yang hebat yang ngomong sendiri gitu. Sampai kalau misalkan Laporta nggak ini, gue yang keluar gitu. Betul ya. Ini kan seakan-akan ya memang Hansi Flick itu membawa Barcelona juara La Liga dan segala macam ya. Menurut gue kalau misalkan Hansi Flick bisa menjuarai Liga Champions, berhak ngomong seperti itu. Betul. Menurut gue karena juara di La Liga, Copa del Rey, Super Copa, itu pelatih sebelumnya juga Barcelona langganan juara piala-piala tersebut gitu. Nggak harus walaupun try hard ya. Quique Setien juga menang del Rey. Betul. Gitu. Nggak harus try hard. Justru yang try hard itu Liga Champion karena terakhir kan 2015 kan udah 11 tahun kan. 11 tahun. Ibaratnya kan. Walaupun sekarang jadi salah satu kandidat terkuat. Musim kemarin juga sama kandidat terkuat, akhirnya kalah juga. Kalahnya sama Dembele lagi. Dembele bener sama PSG ya. Ya rumah sakitnya ditanggung. Sakit-sakitan sabar, sakit-sakitan disupport. Udah sembuh. Yang paling jahatnya Dembele itu nunggu kontrak habis supaya gratis anjir. Gitu. Waduh, ya bukan pinter, kejam saya itu kan bener. Aduh, recall di base lawan. Mungkin ya kasusnya Dembele itu kayak ini ya, Pak. Kayak Figo, dia nggak pernah ditawarin kontrak yang menguntungkan gitu. Betul. Realistis lah, bagus. Buktinya semua orang yang keluar dari Barca secara individu itu berprestasi. Iya betul. Dembele dapat Ballon d'Or, Messi dapat Piala Dunia, Copa America, kurang apa? Dembele dapat Champions di PSG mah. Iya di PSG. Gitu. Di Barcelona. Ini benar-benar taktik kampanye Laporta yang untuk Jules tuh hati-hati banget gitu. Hati-hati soalnya kita pernah kegocek ketika periode sebelumnya gitu pernah kegocek dengan strateginya Laporta ini gitu. Nah ini jadi pinter banget karena para supporternya Barcelona itu pasti takut ditinggal sama Hansi Flick. Betul, apalagi dengan setelah era kegelapan ya. Iya, karena kalau ditinggal sama Hansi Flick bakal era kegelapan lagi, Sen. Memulai itu susah banget. Nah, hebatnya Hansi Flick dibandingkan pelatih yang lain, Hansi Flick itu ibaratnya bisa menciptakan pemain biasa jadi hebat, bisa menciptakan pemain-pemain dari akademi jadi pemain andalan. Nah, sedangkan kalau misal Hansi Flick ini keluar mendatangkan pelatih baru kan pengennya pemainnya udah ada nama, pengen beli yang inilah. Jarang ada yang mau ngelatih baru. Nah, itu dia. Iya benar karena emang karena budget transfernya juga pelatih tuh kadang nolak gara-gara Barca nggak ada duit untuk belanja pemain. Betul. Sedangkan Hansi Flick di 2 season kemarin kan cerita Barca tuh miris banget. Betul. Jadi dia Barca tuh harus ngejual satu pemain dulu biar bisa daftarin pemain yang lain ke. Iya betul. Itu kan mengenaskan untuk sebuah klub yang besar ya. Ibaratnya apa kata Haji Umo ya, apa kata versi Bandung ya. Haji Umo nih ngomong kayak Yamal mending dimain sama gue ya jadi man of the match dikasih duit. Beckham kemarin ngasih duit. Dikasih Infinix. Iya, dikasih Infinix. Lu kalau MVP dikasih apa? Dikasih ini voucher kuota 5 giga. Sama ayam dikasih ayam anjir. Cuma menurut gue yang gitu kalau misalkan kalau mempertahankan pemain mungkin banget karena kontraknya pasti pemain 3 tahun pemain nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dijual beli. Gitu. Karena adapun misalkan kita dijual dengan tawaran yang tinggi karena harus bayarin transfer fee dan segala macam dan hal itu juga kan pernah terjadi ketika di Messi janjiin perpanjang kontrak sedangkan Barca kan sekarang sudah kontrak Lamine Yamal sampai 2030 kan. Lamine Yamal secara tidak langsung itu ekornya udah dipegang sampai 2030. Betul. Gitu. Sedangkan pelatih 2-3 match buruk pecat kan gitu. Bener. Jadi menurut gua strateginya Laporta sekarang tuh dia sudah nggak bisa pakai nama Yamal karena sudah kontrak sampai 2030. Waduh, nggak bisa nih. Nggak bisa dijual ya. Iya, dijual. Jadi jualnya Hansi Flick gitu.
Cuma sebagai kalau misalkan sebagai Cules gue berpikir gitu, pinter nih Laporta kampanyenya kan gitu. Tapi tidak dipungkiri juga sih setelah dipegang Laporta ya sedikit pulih lah. Mulai membaik. Ibaratnya ya siapa tahu Hansi Flick ini kayak mengulang kejayaan Pep Guardiola dulu di Barcelona ya, karena ya meskipun sebagai fans Lionel Messi kita benci sama Laporta, tetapi kan untuk melihat kondisi Barcelona sekarang ya ada di jalan yang benar gitu kan. Dan juga bagusnya Flick tuh nggak merubah filosofi Barcelonanya sendiri. Jadi Barcelona kan wajib banget harus pakai pemain La Masia. Gitu. Flick juga sama dan juga emang cocok. Dia tuh ya salah satu pelatih tipikalnya yang bisa memanfaatkan pemain gitu. Bahkan pemain muda ketika nanti dipegang sama si Flick pasti bagus kan, dan terbukti juga kan gitu semua ya di zamannya Hansi Flick kan banyak juga pemain lama saya yang mulai debut seperti Pau Kubarski, Fermin, walaupun udah ini ya udah pernah debut di akhir masa jabatan Xavi kan, tapi kan lebih sering main kan, lebih sering main lagi ya kan benar-benar di pertandingan penting sekelas Liga Champions kan dimainkannya gitu. Apalagi banyak banget pasti kayak fans Barca juga gini melihat video-video kedekatannya Flick sama Pedri sama Yamal gitu. Jadi mungkin mereka lebih sayang lah gitu. Lebih sayang karena kalau misalkan Laporta jadi lagi nih periode kedepannya wajar strateginya kayak gini, pinter. Ya semoga saja sih demi kebaikan klubnya juga ya. Karena kalau untuk Barcelona ini selain Laporta aku juga bingung mau siapa lagi yang bisa, sedangkan dulu kan pernah diganti Bartolomeu kan tandingannya kan politisi lagi kan. Polisi lagi yang yang akan mengajukan. Iya, lawannya Laporta kan dia strategi kampanyenya ingin mengembalikan Messi ke Barcelona. Kampanyenya. Iya, itu kan ya nggak bakal percaya fans Barca soalnya di Laporta aja nggak bisa. Dan kayaknya kayaknya susah Messi balik ke Barca tuh susah untuk sekarang. Susah sih karena kemungkinan besar Messi tuh di Galatasaray juga nggak, paling balik ke Argentina dulu. Bisa jadi ya. Harus soalnya harus karena memang sekarang di Argentina ada peraturan baru kan, larangan Messi di mana pemain kalau mau membela timnas Argentina tidak boleh langsung pindah ke Eropa, harus memiliki karir senior di Liga Argentinanya dulu. Wah, ini keren ya, sedangkan di usianya Thiago itu sudah bisa debut di tim senior. Kalau misalkan Thiago suatu saat pengen membela Argentina, dia nggak bisa langsung ke Barca, harus main semusim dulu di Liga Argentina. Oh iya ya. Kan kabarnya kan NOB ya, New Year's Old Boy yang pengen datengin Messi yang sekarang lagi ngerekrut. Soalnya ngomongin itu karena kemungkinan besar Thiago harus banget debut di Argentina dulu. Menemani Thiago ya. Bener mungkin Messi pulang dulu untuk semusim nemenin anaknya gitu untuk debut. Wah, tapi gue sih lebih tertarik Messi masih tetap di Eropa sih ya. Iya, palingnya bisa aja paling. Iya, paling bisa Thiago. Cuma kan kayaknya Messi nggak bisa ya. Iya kan family man banget ya. Iya, family man banget ya. Tapi kita lihat saja nanti sebelum Piala Dunia sih ya. Ibaratnya kan. Ya paling nggak keputusan yang akan dibuat Messi setelah Piala Dunia pasti. Kita nggak tahu lah, tahu jadinya ke Galatasaray kita nggak tahu kan. Tapi kan walaupun nanti ketika di Newell's Old Boys dan segala macam misalnya pun balik kan tetap Messi kan dia mikirnya selalu opsi pinjaman kan karena memang sudah dikontrak sampai 2028 juga di Inter Miami gitu. Iya, itu kan karena emang lagi off season dari MLS-nya kan. Ibaratnya kan jadi ada opsi bisa dipinjemin dulu lah ke klub-klub lain. Tapi sekarang masih kan comeback kan nanti bulan ini kan Februari tanggal 22 tuh opening MLS kan. MLS pertandingan pertama mulai lagi. Tapi tetap misalkan ada klub Eropa yang masih pengen itu, Messi tetap kalau tawarannya disetujui kayak misalnya kemarin Galatasaray, Messi ngajuin syarat 12 pertandingan saja, away tidak mau. Misalkan kayak Galatasaray-nya setuju, Messi itu tetap mau ke Eropa lagi. Berarti tetap open ya untuk klub-klub lainnya. Iya. Tinggal kalau approve ya cabut gitu kan. Cuma ya gitu, kadang kalau Messi-nya nggak mood mungkin nggak jadi. Nggak jadi. Tapi kalau menurut gue mah dari pertandingan terakhir Messi bersama Inter Miami juga kan dia tidak dimainkan full ya karena memang takut rentan cedera apa segala macam, nunggu Piala Dunia kan benar-benar dijaga jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu Sen. Ya udah satu tahun ini Messi nggak pernah bermain full di Inter. Iya betul. Masih diganti terus. Ibaratnya dengan kondisi fisik Messi yang sekarang ya realistisnya ya nggak bisa compete di Eropa lagi ya kalau mau balik ke Eropa ya. Iya dan memang penyesuaian juga kan Messi di usia yang sekarang. Jadi posisi juga sudah diganti bukan false nine lagi lebih ke center midfield saja.
dia penyuplai bola ke depan, nggak banyak lari. Di Argentina kan sudah diganti sekarang posisinya, makanya Argentina narik Almada kan, itu untuk gantiin Messi jadi attacking midfield. Jadi Messi-nya gantiin perannya De Paul sama kalau Paredes Steven, pokoknya center midfield. Jadi ketika midfield, Messi main sama De Paul itu McAllister yang nggak akan main. Kalau McAllister harus main, De Paul yang ditarik atau Messi yang ditarik seperti itu. Bener ya. Jadi tempat ini ya distribusi bola ya. Bola ke depan. Nyuplai bola doang kan ya. Kita ya yang lari kan sekarang benar-benar kayaknya Scaloni juga kan narik pemain-pemain Argentina kebanyakan sekarang yang fokus nyerang kayak Nicolas Gonzalez, kemudian pengen manfaati Julian Alvarez, kemudian ada tenaga tambahan juga ya, bek kanan anaknya Simeone, segala macem gitu. Bener. Ibaratnya nanti kita lihat permainan Messi dari Argentina tuh kayak Kevin De Bruyne di Manchester City ya. Bukan, menurut gua lebih ke Sergio Busquets nanti. Sergio Busquetsnya ya. Jadi kayak defense midfield tapi ya center midfield lah, kayak Kevin De Bruyne lah gitu. Kan build up, ibaratnya Kevin De Bruyne itu tipe playmaker yang gak banyak lari kan. Dia ibaratnya di tengah. Kayak kalau posisi sayapnya dia mentok oper ke De Bruyne distribusi ke siapa. Iya, cuma kan bedanya kalau De Bruyne itu masih ada defense lah, dia masih balik sampai ke defense gitu. Kalau Messi mungkin enggak, dia stop di tengah lapangan. Di tengah lapangan. Gitu. Karena kan Argentina kan pasti selalu ngandelin Messi itu jangan sampai balik. Dia dimanapun klubnya lah selain PSG ya, karena memanfaatkan counter attack kan gitu. Dengan pemain-pemain seperti Nico Gonzalez yang sprintnya kencang gitu. Ada yang lainnya, kita tunggu lah. Mungkin nanti di Piala Dunia itu gue juga ya ini kayaknya Messi juga pernah melakukan hal tersebut di Barcelona di posisi tersebut. Cuma nggak lama, gue lupa pada zaman siapa ya. Tapi nanti Messi di Piala Dunia ketika dia memang pengen main lagi seperti itu nanti. Karena di beberapa pertandingan Argentina terakhir seperti itu. Betul. Messi itu. Jadi penyuplai bola ya. Kan ketika main di final ketemu sama Kolombia dituntut untuk lari, dituntut untuk pressing dan segala macam kan nggak kuat kaki. Nggak kuat kakinya ya. Itu. Jadi Scaloni itu pintar ya, udah Messi masih bisa main tapi posisinya harus kayak gini. Betul. Gitu. Kayak dulu bener sih, kayak ya sekarang di Inter Miami aja kayak gitu kan. Kan lebih ke umpan rupas, umpan panjang. Kalau misalnya Inter Miami udah ketinggalan sama Messi juga. Nah iya yang lari ya ibaratnya kan. Ibaratnya kalau striker atau sayapnya gacor, ini enak banget loh main sama Messi. Kayak ibaratnya top skor di Inter Miami kan. Itu bener-bener bisa menjawab umpan dari Messi. Umpan terobosan dieksekusi dengan bagus, dengan oke itu kan bisa berbuah gol. Kayaknya di Inter Miami kan belum cocok ya. Kemarin juga kan di yang kalah 3-0 kan itu nerapin kayak gitu Mascherano kan. Memang mungkin itu titipan dari Argentinanya juga ya Mascherano gitu. Cuma kan tidak cocok untuk pemain Inter Miami karena mau ngandelin siapa Inter Miami sekarang. Betul ya. Pemain-pemain benar-benar antah berantah semua. Apalagi setelah keluarnya Busquets, Alba gitu. Oh iya benar. Ini kayak ngebangun lagi ya skuad dari Inter Miami sendiri ya Sen ya. Iya. Walaupun ada Reguilon sekarang ya, cuma Reguilon itu mediocre cuma setahun di Spurs, yang diberitainnya cuma setahun kan. Iya Reguilon itu ya. Kita langsung lanjut aja ya ke berita terakhir ini, berita terakhir ya. Nah ini datang dari PSS ini Sen. Dibantai Cina 7-0. Pak Erik langsung tinggalkan stadion di babak pertama. Wah, ini adalah laga uji coba U17 kalau nggak salah ya, Sen ya. Melawan Cina ya. Lawan kemarin Cina, malam ya. Pas video ini di syuting kemarin malam. Kemarin malam ini kan pas ketika video ini diupload tuh 2 hari yang lalu berarti. Jadi ini kan ibaratnya under coach Nova ya. Ibaratnya U17 ini ya. Tapi menurut gimana Sen dengan sikap Pak Erik yang ninggalin ketika udah dibantai ini? Ya udah nggak kaget sih karena kita kan sudah putar balik ke era kegelapan lagi ya sekarang ya. Dan mungkin ya kalau misalkan Pak Erik ditanya kenapa langsung masuk dan segala macam ya pasti jawabannya saya ada keperluan mendadak macam ini itu wajar lah, itu wajar gitu. Cuma kan kalau misalkan dari awal sudah tahu ada keperluan, mending nggak usah nonton. Mending juga kayak waktu tim futsal menang, nungguin hasil aja, menangnya ikut ngupload status gitu kan, itu di Instagram ngepost sesuatu gitu. Makanya ini kan Pak Erik kan lagi bener-bener disorot banget ini orang gara-gara kemarin pas dia ikut ngepost timnas futsal masuk ke final itu dalam waktu 3 jam kolom komentarnya itu 16.000. Buset, tapi isinya penuh support atau apa nih? Support.
Iya. Kan Support Pak Erik ya. support kan di Indonesia kan kita sudah tahu gimana support yang membangun kan. Betul. Itu support yang membangun ya. Kalau support lebay itu, wah semangat ya. Ini support Iya. lebay, support template lah. Support Itu. buzzer ya. Kalau kalian mau tahu support yang membangun itu apa, jangan main cuma di TikTok, main itu di Instagram sama di X. Itu kalian bisa baca support netizen Indonesia itu. Cuma versi dengan versi yang lain. Kearifan lokalnya ya. Iya, gitu. Sama seperti culture shocknya Mark Locke. Dan juga biasanya tuh support tersebut itu memunculkan julukan-julukan baru. Betul. Seperti El Corner. Iya. Kan Pak Erik juga El Caper kan iya, gitu. Ada julukan baru lah. Ya itu tunggu saja lah. Apalagi kan sekarang ya kayak Coach Nova juga kan aslinya kan project Coach Nova itu bareng sama Sintayong ya. Iya, harusnya. Sintayong ya, kita tunggu apa perkembangannya karena kaget juga U17 bisa dibantai gitu. Iya. Soalnya dari dulu ya kan selalu ngomong under senior, maksudnya under age umur itu selalu berprestasi dan juga nggak sampai dibantai. Iya, ini malah ngebantai kan. Biasanya ya. Dulu Egy waktu di U16 satu match ngegolin 5-6. Iya betul. Anjir. Betul. Witan juga kan sama, apalagi zamannya Evan Dimas nggak ada yang bisa ngalahin U19 waktu itu. Karena yang bikin kaget itu dibantainya sama Cina ya. Kalau sama Jepang gue masih oke lah gitu kan ibaratnya. Sama Cina ini kita udah ada di level yang sama. Timnas senior aja kan bisa ngalahin Cina. Iya, apalagi kan ketika masih dipegang oleh Coach STY itu ya Cina sudah bukan ya equal kata Justin mah equal, tapi kemungkinan menang lebih besar tuh kita katanya dari semua senior atau underage kita tuh menang. Tapi dari hasil ini kan kita sudah tahu, waduh ini kenapa lagi gitu. Berarti ini benar-benar udah waktunya kembali ke Asia Tenggara. Iya, dari situ juga kita berarti kita berpikir kalau misalkan tujuan yang kemarin kita bahas PSSI sekarang lebih memprioritaskan AFF itu lebih masuk akal. Karena memang kenapa di eranya Coach Sintayong itu timnas kita gacor semua? Karena emang energi positif dari Coach Sintayong ya, optimisme apa segala macamnya ketika ditinggal sama yang ngebangun fondasi ya balik lagi ngebangun dari awal kan ibaratnya. Ya kayak ini 7-0-an. Apalagi ya ibaratnya emang janggal sih Sen. Kita kemarin ngelihat timnas kita itu selalu menang kalau kalah pun tipis. Ini belum apa-apa 7-0 sampai Pak Erik tuh waduh ini apaan gitu kan. Iya, bahkan di eranya STY kan kita jarang kebantai ya. Jarang udah kebantai. Bahkan kita tuh bisa berekspektasi lawan Bahrain, Uzbekistan tuh ekspektasinya menang. Jangankan itu, Australia Sen. Australia kita tuh pasti menang. Iya. Ibaratnya dulu makan, laga FIFA Matchday ketemu Uzbekistan, Bahrain, Iran. Jangan dibantai lah. Minimal gak kebantai ya. Boro-boro kita berharap menang. Minimal gak kebantai udah syukur. Kalah 2-0 aja udah terhormat anjir kalau zaman dulu. Semoga diperbaiki ya untuk U17 karena sekarang kan dari dunia juga kan kayak U17 itu udah lebih hidup kayak seperti Piala Dunianya gitu, segala macam. Yang gue tunggu-tunggu sih ya walaupun ini juga kabar yang tidak mengenakan, tapi yang paling gue tunggu tetap untuk timnas seniornya mau kayak apa nih. Apalagi nanti Maret ini Maret kalau nggak salah ya. Maret atau Juli ada turnamen apa? AFF. Waduh, kita akan melihat. Nggak bakal Juli, nggak bakal bentrok sama Piala Dunia. Iya, nggak bakal. Pasti setelah perasaan AFF. Setelah atau sebelum Piala Dunia ya. Kita akan menyaksikan ibaratnya ini timnas skuad utama, bisa dibilang skuad utama ya, meskipun beberapa nama-nama besar tidak akan ikut membela timnas hasilnya di AFF ini ya. Banyak lah kayak Sein Patinama ada, Ivan ada, Tomaye, Diano kalau untuk diasporanya mungkin ya, Jordi Amat, Rido mungkin. Iya, Rido banyak ya. Apakah nanti Jen Raven main juga? Ada Jen Raven juga, pasti main kayaknya. Kayaknya untuk sekarang di timnas tuh pemain diaspora tuh lebih diutamakan soalnya walaupun pemain diaspora udah main di Liga 1 tuh tetap lebih diutamakan gitu. Ibaratnya Jen Raven sama ini Struik ya. Iya, ada Struik sekarang kan pemberitaannya lagi buruk terus ya setelah performanya apa yang dia lakukan. Enggak, attitude-nya ya, lebih kayak attitude kan. Setelah dia pengen menendang mukanya Spaso Cepit kan. Baru kan dia didenda berapa puluh juta gitu. Ibaratnya diam-diam kayak anak baik-baik, ada sifat barbarnya juga ya dari Struik ya. Spasonya lebih ya emang Spaso udah tua ya, lebih dewasa, lebih senior gitu. Dia nggak kepancing emosi, malah nanya kan kamu kenapa. Gitu. Itu Struiknya kan ngebela karena dia tidak puas dengan keputusan wasit kan.
Iya. Kan semua pemain bola yang berkarirnya itu lebih dulu di luar kemudian pulang ke Indonesia pasti kaget sama keputusan wasit Indonesia Betul, itu. karena emang agak lain ya Iya. ibaratnya kan. Teknologi VAR itu udah nggak ini, Iya. nggak digubris, nggak ngaruh gitu Iya. ibaratnya kan. Bener. Karena yang di apa jadi patokan wasit kita itu apa yang dibisikkan ya di mikrofonnya. Enggak, wasit kita tuh jatuh pelanggaran. Atau jatuhnya kepleset atau Betul apa ya. gitu. Itu Waduh, pelanggaran bener-bener gitu. penilaiannya kadang-kadang tidak objektif ya Sen ya. Iya. Ya untuk ini juga kan kayak Pak Erik juga ya kita tunggu lah, apalagi ketika John Herman baru datang ke Indonesia kan yang nemenin bukan Pak Erik ya, cuma Iya. Ratu Tisa doang kan, Pak Eriknya malah nggak ada. Sedangkan ketika Patrick Kluivert datang Pak Erik ada segala macam. Jadi Pak Erik itu sekarang di PSSI kayak lagi menghilang dulu menurutku. Iya, tapi memang ini saya kayak dari awal pemecatan Coach Shin itu kan konferensi Pak Erik tuh inilah resiko yang akan ditanggung sama Pak Erik. Ibaratnya Pak Erik itu ada posisi di mana dia harus bijak ya. Di mana dia harus berada di tengah antara keinginan supporter dan juga untuk membela Sintayong, dan waktu itu kan karena pressure dari supporter, ibaratnya apalagi ini bukan supporter tetapi banyak pemain diaspora. Ibaratnya kan kalah jumlah kalau dari voting ya. Ibaratnya dari pemain diaspora yang dominan adalah Belanda, dari Belanda, dia kan ngerasa bahwa tidak cocok. Kenapa? Karena pemain diaspora dari Belanda ini menginginkan ketika mereka punya pendapat masalah strategi dan teknis bisa didengar sama Coach Shin. Sedangkan Coach Shin punya filosofi sendiri. Filosofi Coach Shin adalah kita harus tahu diri, Indonesia itu negara yang lemah. Pemain kita seadanya. Kita tuh yang paling masuk akal kalau mau menang, bertahan, ngandelin serangan balik. Sedangkan pemain-pemain dari Belanda ini kan berpikir bahwa kalau kita ingin menang, kita harus bermain agresif, total football, sama seperti filosofi Belanda kan. Dan akhirnya kan ya udah tidak sejalan nih di locker room nih. Nah, Pak Erik itu harus mengambil tindakan. Dalam konferensi pers terakhirnya Pak Erik mengatakan seperti ini. Saya dengan berat hati harus memutuskan jika ternyata PSSI harus memecat Coach Shin dan mendatangkan pelatih baru, mungkin yang akan menanggung akibatnya adalah saya. Nah, makanya ketika kita lihat sekarang akhir-akhir ini Pak Erick Thohir kayak menghilang gitu ya dari PSSI, kayak menghilang dari PSSI ya, mungkin itu akibat atau resiko yang harus ia dapatkan sih Sen. Ya resiko sebagai pemimpin lah. Walaupun dia itu kan tetap mencoba muncul kembali, dihujat hilang lagi seperti itu. Tapi kadang-kadang buat teman-teman supporter kan, timnas ya, ketika dibantai 7-0 kan dia kan keluar babak pertama selesai. Iya. Nah, ketika selesai babak pertama tuh udah 4 gol. Udah 4-0 ya ibaratnya. Waduh, balik lagi era-era dulu ini ibaratnya kan. Waduh, ternyata gue salah mencet cinta ya. Benar, emang yang paling kena mental tuh Pak Erik ya, tapi nah gue pengen bukan edukasi ya, gue pengen sharing ke teman-teman fans sepak bola dimanapun berada. Ibaratnya buat yang menyalahkan Pak Erik Thohir, kita harus tahu posisi Pak Erik Thohir di kala itu. Ibaratnya kan apa ya? Kalau kita menginginkan Pak Erik mundur lah apa segala macam, apakah penggantinya nanti akan lebih baik? Sedangkan kita suka tidak suka yang memulai era kebangkitan Liga Indonesia dan juga Timnas Indonesia itu sendiri kan salah satunya ketika PSSI dinaungi sama Erick Thohir. Kita jangan pernah lupa sejarah kepemimpinan PSSI sebelum Pak Eriksen. Ada dualisme, ada skandal segala macam gitu kan. Tetapi ketika dinaungi sama Pak Erik, PSSI kita udah jauh lebih baik. Ibaratnya kan seperti itu. Untuk sekarang udah ada penggantinya ya. Karena kalau misalkan Mamat Al-Katiri tidak telat pendaftarannya, mungkin Mamat yang jadi ketua PSSI. Nah, itu dia. Nanti benar-benar ini ya era kejayaan lokal ya saya. Kalau misalkan Mamat Al-Katiri yang jadi ketua PSSI, yang pertama yang pasti dia tidak bisa diintervensi. Betul. Siapa yang berani intervensi Mamat? Betul. Dia tinggal telepon cabang mana kirim kan. Nah, gitu. Betul. Ini pasti tidak ada lagi pengaturan skor ya kalau Mamat yang ini. Intinya tidak ada pihak-pihak yang berani mengintervensi pemimpin dari Federasi Sepak Bola Indonesia itu sendiri kan. Gitu. Dan doakan saja lah semoga Mamat nanti ada keinginan untuk nyalon lagi ya, walaupun dia juga kan ditanya apa motivasi untuk nyalon. Apa kamu pengen menang? Enggak. Motivasi saya itu pengennya ketika nyalon nggak ada yang milih. Waduh. Cuma ini aja, cuma pengen tahu di dalamnya gimana, seperti apa gitu. Cuma kan bagusnya kan kayak sekarang mungkin Pak Erik juga masa jabatannya akan habis ya, dan siap-siap saja nanti penggantinya siapa. Mungkin calon yang paling cocok sih
ya dari Exco naik ya Ratu Tisa mungkin. Wah, tapi gue tuh ini Sen, kan hal yang paling menarik itu ketika Mamat nanya ke Bang Pamungkas. Ibaratnya kenapa sih setiap ketua PSSI itu selalu ada unsur politik? Nah, jawaban dari Bang Pamungkas kan ya sudah pasti. Justru bola kalau tidak ada kepentingan politik itu tidak akan jalan, kata Bang Pamungkas. Nah, terus ditanya lagi sama Mamat. Terus gimana dong? Bagaimana caranya kita memilih pemimpin PSSI di mana dia harus ada di tengah-tengah antara kepentingan sepak bola dan juga politik? Jawaban Bang Mon tuh keren banget. Jawabannya, pilihlah pemimpin PSSI di mana dia sedikit lebih dominan mementingkan sepak bola dibandingkan politik. Jadi mau tidak mau ya unsur politik itu akan tetap ada. Ya mungkin kita harus berekspektasi untuk penggantinya Pak Erick Thohir, apalagi kalau perempuan ya, perempuan itu benar-benar harus tahan besi ya, harus kuat dari pressure serangan dari sana dan juga sini gitu Zen, karena pasti serangannya bertubi-tubi juga Zen. Iya betul ya, dan juga inilah kalau misalkan memang salah menurut gua pemecatan, yang nggak ada salahnya Pak Erick tuh berarti kan itu berat ke pemain ya. Iya. Yang disalahkan kenapa pilihannya Patrick Kluivert. Nah itu dia betul. Sedangkan kita sebagai fans sepak bola Indonesia kan dari awal rumor Patrick Kluivert menjadi pengganti Sintayong, gue langsung ingat Patrick Kluivert tanganin Newcastle aja, gol yang dia ciptakan ketika jadi pelatih itu lebih banyak dari anaknya nyiptain gol. Anaknya nyiptain gol berapa? 3. Berarti Patrick Kluivert kan nggak bisa ngegolin ketika dia memimpin Newcastle sebagai pelatih. Iya gitu. Ya. Dari situ juga udah berpikir apa sih diambil dari apanya? Diambil dari Belandanya gitu. Walaupun memang rumornya itu pilihan PSSI juga nawarin Giovanni Van Bronckhorst, iya, cuma nolak katanya nolak. gitu. Kalau misalnya mikir kayak gitu, yang asal Belanda, yang tahu total football, mending Coach Justin. Menurut gua. Nanti taktiknya bingung, dia biasa mimpin futsal sekarang mimpin. Kan langsung misalkan ada yang itu, misalkan siapa ya yang dimarahin kan, Iya. Angel goblok gitu. Terus konferensi pers di channel sendiri ya. Konferensi pers gimana coach lawan Malaysia? Selesai dah tuh Malaysia. Selesai tuh Malaysia ini. Lebih mending gitu aja. Maksudnya kan banyak yang jadi apa ya? Ya kesalahannya kan memecat di injury time banget. Iya. Harusnya kalau misalkan lebih berat ke pemain, ya salah. Kalau bisa tenangin dua-duanya, udah sok ribut tapi masukin dulu Indonesia ke Piala Dunia gitu. Harusnya kan pemimpin jadi penengah gitu, ini malah harus memilih salah satu ya. Walaupun memang banyak konspirasi lagi lah tentang pemecatan Sintayong ya, ada katanya desakan dari pihak lain lah segala macam gitu. Dari situ kan banyak juga orang Indonesia itu berpikir bahwa memang ada satu pihak yang tidak mau Indonesia ke Piala Dunia kan gitu. Soalnya kalau untuk mafia ya, ini jangan-jangan ada interupsi dari pihak tetangga kita kayak Malaysia, Thailand. Waktu ini kan waktu penyuapan AFF 2010 iya. Ternyata kan ancamannya waduh bukan main-main aja. Iya, ancamannya kan gitu. Ibaratnya memang benar sih, ini konspirasi elit global supaya Indonesia nggak masuk Piala Dunia ya. Ancaman kan misalkan ancamannya kan waktu itu ada yang katanya sampai jadi lukai lah salah satu keluarga, sampai pembunuhan dan segala macam. Makanya Mamat Al-Kathiri itu paling pas, dia kan gudang senjatanya banyak. Wah iya dia, benar ya. Kan ambil AK-47 gitu. Ibaratnya apalagi Mamat kan dari kecil dia sudah terbiasa dengan pressure gencatan senjata. Iya betul. Paling cocok buat gua. Kan misalkan iya ada mafia, ya kita nggak bisa nyari Pak Erick karena kita tidak ada di posisi dia dan tidak tahu ancaman atau segala macamnya gitu. Kalau misalkan kita banyak kan mantan pemain yang ditanya kenapa pengen nggak jadi ketua PSSI, alasan mereka kan nggak mau karena nanti takut intervensi dan segala macam. Kita kan berarti nyari orang yang kuat ya. Nyari orang yang kuat. Kita cari backingan yang paling kuat. Benar-benar tangan besi ya. Iya, tangan hitam. Tapaknya hitam. Bukan itu full haki. Nah, bisa haki nih. Peluru tuh nggak nembus ya. Nggak nembus. Nah tapi gue takutnya kalau Mamat yang jadi ketua PSSI nanti di bawah bendera PSSI bendera ini bintang kejora tuh. Enggak bakal lah. Cuma yang pasti kan walaupun kita bercanda tapi mamanya kan pernah serius. Dia kan gara-gara telat setengah jam itu udah bawa berkas ke kantor PSSI udah ditutup. Ditutup ya, padahal nggak jadi. Tapi kalau untuk pemilihan PSSI sendiri, ketua PSSI itu by voting atau by apa sih ya? Iya by voting. By voting dari exco-nya. Exco sama Komdis dan wah kalau kayak gitu ya. Waktu gua tahu itu tuh ketika podcastnya Mamat sama Arya Sinulinga. Oh iya Arya Exco PSSI kan. Oh jadi seperti itu ditanyakan sama Arya.
Mau ngapain ya lo calon? Ya emang tujuannya pengen nggak ada yang milih kata jadi secara tidak langsung ini mah pendapat gue yang nafsirin point of view-nya omongannya Pak Arya Sinulinga. Kayaknya kalau orang biasa atau walaupun orang politik tapi nggak punya relasi sama exco atau orang-orang yang di dalam PSI sendiri itu susah. Nah, kalau menurut gue mah balik lagi ke omongannya ini Sen, omongannya Coach Justin sama Mamat yang memprediksi bahwa yang harus turun tangan itu RI 1 sehingga Erick Thohir itu kan jadi ketua kan. Nah, harusnya orangnya Prabowo dong kalau untuk sekarang Sen, untuk penggantinya Pak Erick. Orangnya Prabowo. Nah, ibaratnya apakah Pak Erick, jika Pak Erick harus diganti, yang mengganti ini pasti harus tangannya presiden sih, karena backingannya kan udah backingan nomor 1 iya, kan. kalau misal ya memang PSSI juga harusnya tetap dikontrol sama RI 1 sih. Iya, sama RI 1. Kita samain sama Prancis lah. Iya. Transfernya Mbappe kan itu kalau nggak ada tangannya, iya. Kalau nggak ada tangannya Macron, iya. Mbappe itu tetap ditahan. Bahkan Enrique itu kan clash-nya bukan sama presiden PSG, sama Macron langsung, karena Macron yang harus jangan keluarin Mbappe dari Liga 1 Prancis. Iya. Mbappe keluar dari Prancis siapa yang lihat? Neymar udah nggak ada, Messi udah nggak ada icon. Bener, sampai sekarang. Ya mungkin sekarang udah ada sih. Iya. Sekarang ada Endrick. Search Bobby Endrick Junior. Ya kita tunggu saja lah nanti siapa penggantinya ya. Ya menurut gue sih susah juga ya kalau misalnya bukan politisi ya. Kalau menurut gue mah harus under inilah ya kayak Menteri Keuangan Pak Purbaya dari ini aja lah, dari sejarahnya PSSI ya paling idealnya Pak ET. Iya, pengalaman politik dan segala macam. Iya, kita lihat pengalamannya aja lah. Dan sampai sekarang juga dia masih punya klub kan. Betul, ibaratnya kan. Soalnya ya mungkin inilah kenapa kita itu harus banyak-banyak podcast sepak bola supaya para supporter juga kan bisa tahu ya ibaratnya apa yang terjadi pada Erick Thohir. Ibaratnya jangan pernah melupakan jasa-jasanya Pak Erick Thohir. Kalaupun akan ada yang mengganti, kita harus make sure dulu ya yang mengganti itu punya kapasitas yang minimal setara lah sama Pak Erick Thohir. Jangan asal-asalan, apalagi rentan banget jangan sampai orang dalam, dan maksudnya orang dalam tuh orang kepentingan di expo-nya. Kan ibaratnya sejarah panjangnya kan ujung-ujungnya namanya bagus di PSSI buat nyalon jadi kepala daerah yang lain, itu kan ibaratnya lebih berat ke politik daripada ke sepak bola kan. Nah, mending juga ini yang punya bos gudang garam lah, Hartono Brothers yang punya Komo. Riwayatnya sama kayak Pak Erick, punya klubnya Komo lagi. Komo sekarang di klasemen keempat anjir. Berarti harusnya ini ya generasi muda tapi backgroundnya tuh pertama dia udah nggak butuh duit karena memang udah kaya, atau kalau enggak ya tangan kanan langsung RI 1-nya ya. Tapi kalau menurut gue sih Pak Prabowo itu kan ketika ditanya, Pak Bapak nonton sepak bola nggak? Nonton. Klub apa favorit Bapak? Saya nggak pernah mengidolakan klub. Saya tuh cuma cinta mati sama timnas Indonesia. Nah harusnya kan kecintaan Pak Prabowo terhadap timnas ini kan masuk akal kalau Pak Prabowo ikut mikirin PSSI harusnya. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu karena Pak Prabowo kan tidak menjadikan sepak bola sebagai alat politik kan. Ya siapa tahu lah ibaratnya diam-diam gitu kan. Kayak Pak Erick sering ngobrol sama Pak Prabowo, diam-diam Pak Prabowo itu mikirin tentang PSSI dan gebrakan-gebrakan kedepannya itu akan berdampak positif karena presidennya juga support ke PSSI-nya kan. Gue sih berharap begitu sih. Ya kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja lah setelah penggantinya Pak Erick, jangan sampai kayak waktu mengulang lagi ya. Menpora itu Roy Suryo. Iya. Nyanyi merah putih aja nggak bisa. Itu jangan sampai kayak gitulah. Menurut gue ya dari sebelum-sebelumnya dan rekam jejak pemimpinnya PSSI atau pemimpinnya ya. Iya. Yang paling idealnya cuma Pak Erick. Cuma Pak Erick, betul. Gitu. Makanya bismillah. Sebelum komisaris. Ya komisaris. Kan kita ngejilat. Bilang komisaris. Bener ya. So ada yang mau dibahas lagi nggak sih dalam episode kali ini ya? Sudah ya. So kita akhiri, itulah beberapa poin-poin yang kita bahas dalam episode kali ini. Buat teman-teman yang punya opini atau mau sharing-sharing pengalaman pribadi seputar sepak bola, kalian bisa drop di kolom komentar ya. So thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.